jumpa lagi. Bahasan kita kali ini masih seputar kekerasan terhadap anak atau child abuse. Ada beberapa jenis kekerasan terhadap anak. Di antaranya adalah emotional child abuse atau kekerasan emosional. Ayah bunda, para pendidik, dan orang dewasa yang berada di sekitar anak perlu mengetahui apa saja sih ciri-ciri ketika anak mendapatkan kekerasan emosional. Diharapkan para orang tua, pendidik, atau siapapun yang berada di sekitar anak mampu mencegah dan bisa mengontrol diri agar tidak melakukan perilaku kekerasan emosional terhadap anak. Selain itu, perlu juga kita melakukan langkah penanganan apabila ada anak yang sudah mengalami kondisi kekerasan emosional dari orang-orang di sekitarnya. Yuk kita simak untuk berikut ini. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana mengenal kekerasan emosional pada anak. Kita perlu mengetahuinya agar kita bisa menjaga anak-anak kita dari kekerasan emosional yang tentu saja akan berdampak pada perkembangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang dimaksud dengan kekerasan emosional atau juga biasa disebut dengan kekerasan psikologis merupakan salah satu jenis kekerasan yang dapat dialami oleh anak ketika orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak gagal dalam memberikan stimulasi tumbuh kembang anak sesuai dengan perkembangannya, termasuk kurangnya lingkungan yang mendukung atau tidak adanya figur kelekatan attachment primer, sehingga kompetensi emosi dan sosial anak tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal, ya. Jadi ketika anak-anak tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk tumbuh kembangnya, tidak ada figur yang memberikan dukungan kasih sayang dan sebagainya, tidak ada figur lekat, maka ini merupakan kondisi yang berisiko terhadap kekerasan emosional. Nah, contoh kekerasan emosional pada anak ya, misalnya permusuhan ya, menolak perawatan ya, berbagai penyebabnya ya, misalnya tidak nyaman terhadap kehadiran anak dan sebagainya ya. Kemudian memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkambing hitamkan anak, mengancam, menakut-nakuti, melakukan diskriminasi, pilih kasih terhadap anak, perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas perlakuan anak, mengejek, mengkritik yang berlebihan, memberi nama atau labeling atau julukan-julukan yang tidak menyenangkan, misalnya gendut, hitam, keriting misalnya, nah itu seringkali kita dengar ya. Kemudian menghina, mengancam, dan lain sebagainya. Ini adalah kondisi yang termasuk pada kategori kekerasan emosional ya. Makanya hati-hati apabila kita memiliki beberapa anak kemudian kita melakukan diskriminasi pada mereka ya. Ini merupakan kekerasan emosional termasuk dalam dunia pendidikan. Apabila ada kondisi di mana guru memberikan diskriminasi tertentu pada anak-anak, maka hal itu juga menunjukkan adanya kekerasan emosional. Misalnya tidak pernah kurang diperhatikan ya, tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk eksistensi diri di kelas dan sebagainya ya. Ini merupakan kondisi kekerasan emosional. Kemudian bentuk kekerasan emosional pada anak ya. Pertama, indifference, tidak peduli. Bentuk dari kekerasan emosional ini tampak dari perbuatan seperti tidak berbicara pada anak kecuali jika perlu ya, mendiamkan anak ya. Kemudian mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawatnya dengan baik, tidak memberi perlindungan, dan kurang membangun interaksi dengan anak. Hati-hati ya, ketika orang tua sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sampai-sampai mereka tidak memberikan perhatian yang baik, perhatian yang penuh, dan tidak membangun interaksi yang memadai dengan anak. Kemudian bentuk kekerasan berikutnya adalah humiliation ya, atau penghinaan ya. Berbeda dengan bentuk sebelumnya, bentuk kekerasan emosional ini biasanya dilakukan secara verbal, ya, seperti menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa seperti kekanak-kanakan, ya, menentang identitas mereka, meretap badan harga diri anak, dan mempermalukannya, ya, mengolok-ngolok, ya, seringkali kan mungkin dianggap bercandaan, ya, dianggap sebagai yang lucu, mengolok-olok anak di depan umum ataupun mengolok-olok anak untuk memperlihatkan kelemahan mereka dan sebagainya. Padahal ini merupakan bentuk penghinaan terhadap anak, bentuk dari kekerasan emosional, ya. Dan masuk juga
membuat mereka tidak nyaman ya dengan ucapan-ucapan yang merusak harga dirinya ya, merendahkan harga dirinya, itu merupakan bentuk dari kekerasan emosional yang berorientasi pada penghinaan. Nah, berikutnya adalah isolasi. Nah, ini juga bentuk dari kekerasan emosional ya. Bentuk dari kekerasan emosional ini terjadi apabila anak dijauhkan dari teman-temannya, anak tidak dapat berhubungan dengan orang lain, anak dikurung sendiri dan sebagainya ya. Anak-anak nggak boleh bermain, anak-anak dilarang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini merupakan bentuk dari isolasi. Nah, bentuk isolasi ini merupakan salah satu dari kondisi kekerasan emosional yang bisa dialami oleh anak ya. Mungkin orang tua maksudnya baik biar anak-anak terjaga, tapi mereka membutuhkan teman, membutuhkan relasi sosial. Ya, anak-anak akhirnya menjadi steril dari aktivitas sosial ya. Padahal itu kebutuhan mereka. Nah, tentu saja hal ini akan berdampak pada perkembangan sosial mereka ya. Anak-anak nggak boleh keluar rumah, anak-anak hanya dikurung di rumah ya sepanjang waktu, tidak boleh bermain, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini merupakan bentuk dari kekerasan emosional. Berikutnya adalah rejection atau penolakan ya. Bentuk dari kekerasan emosional ini seperti menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, serta mendiskriminasi anak. Nah, seringkali ada kondisi-kondisi orang tua yang belum siap punya anak. Kemudian anak ini lahir, apa yang terjadi? Karena belum siap, akhirnya penolakan terhadap kehadiran anak. Atau mungkin kondisi anak yang tidak dikehendaki, misalnya maaf, ketidaksempurnaan secara fisik dan sebagainya. Sehingga anak ini akhirnya di-reject, ditolak. Ya, tidak diasuh sebagaimana mestinya. Ya, dianggap aib dan sebagainya karena keterbatasan kondisi fisiknya misalnya saat dilahirkan. Ya, termasuk kondisi penolakan adalah menghargai gagasan dan prestasi anak. Ya, capaian-capaian anak selalu tidak dianggap, ya, diabaikan dan sebagainya. Ide-ide anak tidak didengarkan dan sebagainya. Termasuk kondisi diskriminasi pembedaan satu anak dengan yang lainnya. Ini merupakan kondisi kekerasan emosional ya dalam bentuk penolakan atau rejection. Nah, berikutnya adalah teror. Ya, bentuk dari kekerasan emosional ini dapat menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak, rasa khawatir dan sebagainya. Orang tua seringkali menakut-nakuti anak, ya. Awas nanti ada ini, awas nanti ada itu, awas nih, ya. Jadi anak merasa tidak nyaman, merasa terteror dengan kondisi ini. Nah, ini merupakan bentuk kekerasan emosional. Anak merasa ketakutan, bahkan mungkin pada level fobia, ya. Ini bisa terjadi ketika orang tua seringkali mengancam, meneror anak, ya, dengan ancaman-ancaman yang tidak masuk akal, ya, dengan dalih agar anak menurut dan sebagainya, ya. Padahal justru ini akan menimbulkan dampak anak merasa terancam, terteror dan sebagainya. Ada rasa kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan akibat informasi yang tidak rasional, informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan ya, yang dimunculkan dari orang tua maupun orang-orang dewasa di sekitar anak. Nah, Ayah Bunda, Bapak Ibu, para pendidik semuanya, kita akan bahas terkait dengan bagaimana dampak kekerasan emosional pada anak ya. Yang pertama, anak memiliki pandangan negatif atau buruk terhadap dirinya. Ketika anak ini mendapatkan kekerasan emosional ya, mereka menjadi individu yang memiliki konsep diri yang negatif tentang dirinya ya. Anak yang mengalami kekerasan verbal ya tadi bagian dari kekerasan emosional, misalnya hinaan, ancaman ya, kemudian kalimat-kalimat yang negatif yang tidak pantas ya, akan menimbulkan ketakutan dan hilangnya kemampuan untuk bertindak. Merasa nggak mampu, merasa nggak berdaya, merasa nggak bisa ya. Hal ini apabila seringkali terjadi akan membangun pemahaman konsep diri anak bahwa dirinya memang negatif ya. Dirinya memang berulah, bermasalah dan mengurangi atau menurunkan rasa percaya diri anak ya. Ini adalah dampak ketika anak mendapatkan kekerasan emosional ya. Jadi Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya, para pendidik yang harus kita perhatikan adalah bagaimana dampak kekerasan emosional ya, sehingga kita bisa melindungi anak, mencegah dari terjadinya kekerasan emosional terhadap anak. Kemudian dampak berikutnya, anak akan mengalami kesulitan dalam mengelola emosi ya. Perkembangan emosi tercipta dari pola asuh orang tua yang baik. Nah, kalau anak-anak ini seringkali disalahkan, dilecehkan ya,
Maka apa yang terjadi? Nah, kondisi emosi mereka tidak stabil ya. Anak-anak merasa tidak nyaman ya ketika seringkali mereka mendapatkan ancaman, teriakan ya, bentakan dari orang tua ya, kata-kata kasar dan sebagainya. Mereka akan menjadi pribadi dengan karakter yang tidak stabil ya. Bahkan mereka bisa mencontoh perilaku orang tuanya. Kemudian anak akan memiliki tingkat agresi yang tinggi ya. Anak yang tinggal dengan orang tua yang melakukan tindak kekerasan akan belajar bagaimana cara berinteraksi dan bersosialisasi dari orang tuanya. Ya, anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya akan ditiru oleh anak. Kekerasan emosional yang dialami oleh anak dapat terjadi dalam bentuk berteriak, mengancam, melakukan tindakan yang menyimpang lainnya. Nah, apabila orang tua melakukannya pada anak, anak akan mengamati, kemudian menyimpan dalam ingatannya, dan pada akhirnya akan melakukan hal yang sama entah pada orang lain, entah pada saudara, atau pada objek-objek yang memungkinkan dia melakukan kekerasan sebagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya. Ya, maka hati-hati ya, ini kalau kita ingin memutus mata rantai, anak-anak menunjukkan perilaku agresi terhadap orang lain, kita harus refleksi, jangan-jangan itu diperoleh dari rumah. Ya. Kemudian dampak berikutnya adalah anak memiliki kesehatan mental yang buruk. Ya. Anak yang mengalami kekerasan emosional seperti dimarahi dan dibentak cenderung memiliki coping mechanism yang salah dan berpengaruh terhadap kondisi mentalnya. Ya, memutakan makanan, jadi pecandu alkohol, obat-obatan terlarang dan sebagainya. Ya, termasuk kondisi sakit fisik. Ya, nyeri tubuh, sulit konsentrasi, sulit untuk menghafal dan sebagainya. Ya, bahkan pada beberapa kasus akan terjadi post traumatic stress disorder. Ya. Para orang tua yang budiman, anak belajar dari sekitarnya dengan cara melihat, mendengar, dan merasakan, serta melakukan. Cegah kekerasan emosional pada anak dengan pengasuhan dan perlakuan yang baik. Terima kasih, semoga menjadi orang tua yang mampu memberikan perlindungan, yang mampu memberikan dukungan emosional yang positif terhadap anak, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal.